Pemirsa, RK dan Lisa kembali hadir membawa drama. Tes DNA pun kini menjadi panggung mencari fakta. Bukan soal gosip atau cerita lama, ini soal darah, garis, dan anak tak berdosa. Akankah kebenaran akhirnya bicara? Bersama saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sido Prime. Pemirsa, Mendikbudristek era Jokowi Nadiem Makarim kembali diperiksa. Pemeriksaan kali ini terkait kasus dugaan korupsi Google Cloud. Nadiem Makarim diperiksa KPK didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Nadiem keluar dari gedung KPK pukul 18.45 waktu Indonesia Barat tadi. Nadiem pun tak banyak berkomentar tentang pemeriksaannya hari ini, pemirsa. Pertama, terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah menunggu di sini. Saya sangat apresiasi. Tadi baru saja, alhamdulillah, sudah selesai. Saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan. Dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus Google Cloud, KPK sudah minta keterangan sejumlah pihak, diantaranya mantan stafsus Mendikbudristek Fiona Handayani, dua mantan petinggi Goto Andre Sulistyo, dan Melisa Siska Juminto. KPK menegaskan perkara berkaitan Google Cloud berbeda dengan pengadaan Chromebook yang ditangani Kejagung. KPK juga tengah mendalami kasus dugaan korupsi lain di Kemendikbudristek seperti pengadaan kuota internet gratis yang disebut terkait dengan kasus Google Cloud. Masih dari gedung KPK dengan kasus yang berbeda, Menteri Agama era Jokowi Yakut Kholil Qaumas diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana haji khusus. Inilah pemirsa Yakut yang tiba pukul 9.30 pagi tadi di gedung KPK hari ini. Yakut dimintai keterangan sebagai saksi sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Di antaranya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Hilman Latif, Sekjen DPP Amfuri Muhammad Farid Aljawi, dan Ketum Kasturi Asrul Aziz. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian tambahan pada gaji tahun 2024. KPK dalami dugaan korupsi kuota haji yang dilakukan Kementerian Agama. Sejumlah pihak telah diminta keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas. Kenapa kuotanya dibagi 10.000, Pak? Nama Yakut Kholil Qaumas terseret dalam dugaan korupsi kuota haji yang ditengarai terjadi pada tahun 2024. Dalam periode itu, Yakut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi telah memanggil sejumlah pihak dalam perkara ini, diantaranya petugas haji dari Kementerian Agama dan penyelenggara perjalanan haji dan umroh atau travel umroh. Kasus ini terjadi saat pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan jatah 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi untuk musim haji tahun 2024. Tambahan jatah itu diberikan untuk mempercepat antrian haji yang panjang di tanah air. Namun, pembagiannya tidak proporsional. Seharusnya 18.400 kuota menjadi milik jemaah haji reguler dan 1.600 kuota milik jemaah haji khusus. Namun Kementerian Agama era Yakut membagi rata jumlahnya untuk kuota haji reguler dan haji khusus. Dalam prakteknya, pembagian itu menguntungkan pihak-pihak tertentu karena biaya haji khusus lebih mahal daripada haji reguler. Sebelumnya Indonesia Corruption Watch juga melakukan investigasi terhadap penyelenggaraan haji.
ICW menemukan 2 dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji, yakni terkait layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji dan dugaan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji. Usai meminta klarifikasi pada Yakut, KPK berjanji akan segera menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Aziz pada Kamis siang. Pemirsa, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Aziz. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak membenarkan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tenggara, namun ia belum bisa memaparkan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik karena proses OTT masih berlangsung. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz mengaku kaget setelah mendengar kabar dirinya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Diketahui ia sedang ikut Rakernas Partai Nasdem yang digelar di Kota Makassar. Terkait masalah ini, secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping Kakak Ahmad Sahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi Ahmad Sahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima, karena secara psikologi luar biasa terganggu. Kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan Pak Johannes Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan, nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan, ya, barang apa saja yang diamankan, termasuk terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update kembali. Tapi soal Bupati Koltim yang diamankan tuh berapa? Termasuk itu nanti kami akan update kembali pihak-pihak siapa saja yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut. Mas, kegiatan OTT ini sudah berlangsung sejak hari apa? Nanti kami akan sampaikan detailnya, rangkaiannya seperti apa, itu nanti akan kami jelaskan. Minimal BB-nya itu katanya lebih dari 0,5 M ya? Nanti kami akan sampaikan ya detailnya, BB-nya apa saja, berapa, pihak-pihak yang diamankan, perkaranya apa, gitu nanti akan kami sampaikan. Pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah di anak usaha Pertamina Muhammad Riza Khalid akan segera ditetapkan dalam DPO, daftar pencarian orang. Status DPO ini jadi bagian dari pengajuan red notice ke Interpol. Penetapan DPO terhadap Riza Khalid dilakukan karena Riza sudah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik juga telah mengajukan red notice sehingga saat ada aktivitas keluar masuk Riza Khalid ke negara lain bisa terdeteksi. Kejagung berharap Riza Khalid kooperatif datang memenuhi panggilan sehingga tidak perlu dilakukan upaya paksa. Kenapa mesti menunggu minggu depan begitu, Pak? Baik. Yang pertama, kita sudah melakukan pemanggilan terhadap MRC sebagai tersangka sebanyak 3 kali. Nanti selanjutnya ditindaklanjuti dengan langkah hukum, diantaranya penetapan DPO. Nah, ini kan kita lalui bertahap secara jenjangnya. Untuk memperoleh ke kita ke Indonesia ada tahapan yang kita lalui. Salah satu persyaratnya itu kan panggilan sudah sesuai aturan dan juga ada penetapan DPO-nya. Nanti diajukan red notice. Red notice sudah kita layangkan sambil melengkapi ketentuan-ketentuan. Nantinya diagendakan, dirapatkan dengan dari Interpol di sini. Dan setelah itu baru dikirim ke Lyon, ke Prancis. Nanti setelah itu ketika di-approve nanti ada tinggal ditetapkan red notice keluar, udah nanti semua imigrasi seluruh dunia akan mengatakan yang bersangkutan akan ketika melalui satu negara akan dipertanyakan nanti karena sudah di red notice.